Selamat sore kawan-kawanku, lagi santai kah? Kalau gitu biar saya temani paket cerita ini. Tapi seperti biasa, kopinya diseruput dulu, rokoknya juga dinyalakan dulu. Baru kita mulai. Suatu sore, Hana dan Tora ketemu sama Seton yang sudah ngos-ngosan, kayak habis lari jauh. Pas ditanya lagi ngapain, Seton jelasin kalau dia udah lama nggak olahraga. Tapi sekalinya jogging, dia malah lihat cewek seksi pakai hot pants dan ngikutin ke arah si cewek itu pergi. Tapi tahu-tahu, Seton sadar dia ada di area yang tidak dia kenal. Bahkan pas coba cari jalan pulang, malah nyasar ke daerah perbukitan. Dan pas diterusin semakin nyasar lagi. Di pedometernya terlihat kalau dia sudah jogging hampir 40 km. Itu sih udah kayak keluar kota ya guys ya. Seton malah tertawa sambil nasihatin dua adik kelasnya itu buat berhati-hati sama pantat cewek yang menggoda karena bisa bikin tersesat. Tapi pas Tora nanya tentang bimbelnya, wajah Seton langsung murung dan cerita kalau minggu kemarin dia nyoba trial. Seton lihat ada bola baseball bekas di tanah. Dia mengambil dan melemparnya sekuat tenaga. Bola itu melayang jauh sampai ke arah persawahan. Dia ngomong kalau tempat jatuhnya bola adalah kemampuannya dari hasil trial. Sedangkan batas lulus ujian masuk adalah gunung nun jauh di sana. Artinya butuh usaha ekstra keras dari Seton buat lulus. Hana dan Tora tertawa mendengarnya dan langsung dismek lehernya sama Seton. Meski begitu, Seton berkata kalau dia tidak akan menyerah dan tetap terus berusaha. Lalu dia melihat bagel sabuk yang dipakai sama Hana dan dijawab kalau itu dikasih sama Guriko sebagai kenang-kenangan karena dia mau lulus. Meskipun ternyata Guriko harus mengulang setahun lagi. Seton menertawakan Guriko yang tidak lulus dan dia bertanya gimana kabar si Kribo itu. Dijawab masih saja mengerikan, jawab Hana. Lalu Seton cerita kalau bagel itu dia dapat dari Boya Harumichi, diwariskan ke dirinya, lalu dia kasih ke Guriko dan sekarang ke Hana. Lalu sebelum pergi Seton ngomong ke Hana, gak perlu mikir buat jadi yang terkuat, tapi jadilah yang terhebat. Jadilah orang yang peduli dan dipedulikan sama teman-temanmu. Siap bos, jawab Hana. Lalu Seton pun berlalu pergi. Masih tentang bagel, kalau melihat kekuatan, maka urutan berikutnya adalah seseorang yang level kekuatannya cuma di bawah Hana dan Guriko. Bahkan bisa dibilang dia selevel sama Sakota. Tidak lain tidak bukan adalah Tetsuwan Tsutomu yang sekarang lagi duduk bengong bersandar di sebatang pohon. Hampir saja kepalanya kena lempar minuman kaleng sama si puding. Mereka berdua membahas tentang pertemuan di gedung olahraga dengan para jagoan seangkatannya beberapa waktu yang lalu sebelum kelulusan para senior. Tsutomu bilang ke semua orang di situ kalau dia ditugasi mengomandoi kelas 1. Jadi mereka harus nurut. Mendengar itu Tsunemi ngamuk dan menyerang pakai tongkat baseball. Tsutomu dengan gampang menahan serangan tersebut lalu menghantamkan kepalanya ke muka orang yang ada di depannya. Meski dengan hidung mimisan, Tsunemi ngomong kalau jawabannya tetap no. Dia tidak akan pernah jadi bawahannya Tsutomu. Kalau begitu, kau akan kuhabisi, kata Tsutomu. Tsunemi tidak takut dengan ancaman tersebut. Begitupun Miyahara Takayuki dan Kitajima Hideki yang jelas tidak suka dengan ide dikomandoi sama Tsutomu. Puding ngomel kalau kata-kata Tsutomu memang berlebihan. Bahkan Akaji, Aoji, dan Ginji juga sepakat tentang hal tersebut. Karena tujuan awalnya adalah membuat semua anak kelas 1 bergabung, bukan malah menantang mereka.
Di tengah-tengah obrolan mereka, datang seseorang yang langsung mengatai Sutomo sebagai daging babi. Orang itu adalah Mitsunori dari Hosen. Sutomo membalas ejekan itu dengan mengatai muka Mitsunori jelek dan mirip ikan kembung. Lalu Mitsunori mendekat dan ngomong, "Kudengar kau nggak bisa menyatukan para anak kelas 2 dan malah membuat mereka menjauh." Bahkan Mitsunori tahu tentang 3 jagoan angkatan Sutomo yang malah gabung sama orang lain bernama Tojo. Kemudian dia mengenalkan orang yang bersamanya, leader kelas 1, Mikuni. Orang itu membungkuk dan menyebut namanya Mikuni Yukio dari Hosen. Dan dia titip salam buat Sajima Yusuke, susuran champion tahun ini. Puding malah kesal lihat gaya rambut Mikuni dan menuduhnya plagiat. Karena memang gaya rambut mereka berdua itu mirip. Tapi cuma dibalas lirikan saja, Puding langsung ngumpet di belakang Sutomo. Sebelum pergi, Mitsunori berpesan, "Suatu hari aku akan jadi bos Hosen. Sebaiknya kau segera kuasai susuran dan kita ketemu di level yang sama besok." Sutomo diam tidak membalas omongan rivalnya itu. Lalu kemudian Puding menendang bokong Sutomo. "Apa kau akan diam saja dikatain gitu? Dulu kau selalu dapatin yang kau mau karena kau yang terkuat dan membereskan semuanya pakai tinju. Tapi habis masuk susuran, kena hajar sama Guriko dan Hana, malah jadi begini." Puding mengajak Sutomo buat bikin kelompok sendiri buat nyanyi Hanagumi. Tapi dibalas tendangan ke muka Puding. Sementara susuran punya Sajima dan Hosen punya Mikuni, Armamen juga punya anggota baru, yaitu Todohara Shokin alias Todokin. Sejak remaja terlibat beberapa tindakan kriminal, tapi melihat nyali dan kekuatannya, bikin Nara Akira merekrutnya gabung ke Armamen. Muka Todokin penuh luka yang didapat gara-gara dia terlempar keluar mobil sampai memecahkan kaca depan. Dan itu dari mobil yang coba dia curi. Enjo memanggil Todokin dan menyuruh membukakan gerbang karena bos mereka, yaitu Murata Shoko, sudah mau sampai. Pas Todokin membuka gerbang, dia melihat seseorang berdiri memperhatikan markas Armamen. Orang itu adalah Muneharu Maekawa, bos geng Emot, musuh baru mereka. Meskipun saat itu Todokin belum tahu. Dia menegur pria gondrong itu. "Ada apa, Bang?" Muneharu menjawab, "Tidak ada apa-apa." Saat itulah muncul seseorang dengan motor kerennya. Muneharu tersenyum mengenali wajah orang yang sebelumnya datang ke hadapan dia. Orang yang Todokin sapa dengan panggilan bos, karena yang baru datang adalah Shogo. Muneharu tersenyum senang sambil ngomong, "Seperti dugaanku." Setelah itu dia balik badan dan berjalan pergi. Todokin masih kesal dan bertanya siapa orang barusan. Shogo ngomong kalau nanti dia juga akan segera tahu. Ya, bisa dipastikan Armamen Generasi 7 akan segera bentrok sama geng Emot dari Anjou. Malam hari, ada Sasaki Haru berdiri di bawah jembatan layang yang sedang menanti kedatangan Kenichiro Masaoka, anggota Triple K Demons yang sekarang sudah bergabung ke Armamen. Haru lalu ngasih tahu kedatangan tamunya itu ke orang yang ada di belakang, yaitu Takumi. Setelahnya, Haru berdiri menjauh, sedangkan kedua orang tersebut berbicara. Rupanya Kenichiro bersama Kenzo dan juga Kei sedang ditugaskan bareng Shinichi buat menyusup ke Anjou dan mengawasi Emot. Sebelum cerita hasil penyelidikannya, Kenichiro tanya tentang kabar Muneharu yang mendatangi markas Armamen. Dan dijawab kalau itu benar sama Takumi. Kenichiro ngomong, kalau memang mereka berniat melawan Emot, maka Armamen harus menyikapinya dengan serius. Ketua dan anggotanya sama-sama berbahaya. Bahkan urusan dengan Double Head Dragon sudah berhasil mereka bereskan minggu lalu. Cuma dengan anggota 30 orang saja, mereka berhasil menghancurkan lawan yang berjumlah 100 orang lebih. Ketua geng Double Head Dragon yang bernama Mikawa sampai bersujud memohon ampun setelah dibuat hilang 4 gigi depannya, sampai darahnya muncrat kemana-mana. Bahkan Mikawa langsung minta gabung ke Emot, tapi Muneharu langsung menolaknya dengan ngomong, "Kau bukan pria sejati,
Dan kau juga terlalu jelek buat jadi cewek. Aku nggak akan membawa orang menjijikkan sepertimu masuk ke dalam keluargaku. Kenichiro menambahkan, kalau saja Emot menerima permintaan Mikawa itu, jumlah mereka akan langsung melonjak jadi 200-an orang. Akan jelas jauh melebihi armamen. Bahkan kalau terus begitu, jumlah mereka akan bisa bersaing sama geng Manji dari Provinsi Kanto dan Senia dari Provinsi Kansai. Kenichiro menyebut mereka sebagai keluarga berisikan nyali besar. Takumi tersenyum dan ngomong. Kenichiro bertanya apa yang akan mereka lakukan. Karena ada kemungkinan beberapa anggota Emot pasti sudah menyusup juga ke Towarushi. Cuma tunggu waktu saja. Pesta kembang api ini akan dimulai. Takumi menyuruh Kenichiro menyampaikan ke Himekawake buat menyalakan beberapa kembang api di Anjou. Terserah kapanpun dia anggap pas waktunya. Kenichiro pun tersenyum senang mendengar hal tersebut. Sedangkan di susuran, Hana sudah jadi senior. Yang berarti tahun ini adalah kesempatan terakhirnya buat mendominasi seluruh susuran dan jadi bos. Tapi ada beberapa penghalang, yaitu Ibagumi yang dipimpin Akio Iba dan juga Demon King yang tidak jadi lulus. Begitupun masalah Tsutomu yang malah dijauhi sama teman-teman seangkatannya. Meskipun ada tenaga baru di Hanagumi, yaitu Sajima dan para anak kelas 1. Berbeda dengan susuran, Hosen kini semakin solid di bawah komando Moonlight Brother, Mitsumasa dan Mitsunori. Plus sekarang tambah leader kelas 1, Mikuni Yukio. Armamen sendiri selain ada Todokin, juga ada 4 orang baru lainnya yang akan segera bergabung dengan pertempuran melawan Emot dari Anjou. Bisa dibilang 3 kelompok besar ini selalu terlibat dengan apapun kejadian yang ada di kota Towarushi. Tapi tahun ini ada 2 orang lain yang ikut bergabung, yaitu Sera Naoki yang kini sudah benar-benar jadi bos SMA Kawada 2. Lalu ada Sakurada Asao alias Abu dari pinggiran kota. 5 nama pemimpin, Tsukishima Hana, Sugimoto Mitsumasa, Murata Sogo, dan Sera Naoki, juga Sakurada Asao akan mengisi cerita di kota Towarushi ini. Tapi ada 1 orang lagi yang tidak pernah mereka bicarakan, tapi tidak dapat diabaikan begitu saja. Dari SMA Rindau, Amachi Hisashi, yang sekarang dengan muka bak belur dan berdarah, sedang dihajar sama beberapa murid Rindau juga. Pemimpin para pengeroyok itu ngomong kalau anak buah Amachi yaitu Kuroiwa dan Maisono sudah drop out dari sekolah. Jadi kenapa Amachi masih ada? Sambil dia melanjutkan menghajar Amachi yang terkapar di tanah tidak membalas. Meski begitu, tatapan matanya tidaklah menunjukkan ketakutan. Tapi itu juga bikin si ompong di depannya kembali memukuli Amachi pakai tongkat. Rombongan tersebut pergi setelah Amachi tergeletak lebih babak belur lagi. Salah satunya malah bingung kenapa Amachi masih tetap datang ke sekolah meski setiap hari kena hajar. Di situ datang Gaga yang menegur Amachi. Tapi orang itu malah mengatai Gaga sebagai gelandangan pengangguran, yang langsung disanggah karena sekarang Gaga sudah kerja, meski cuma part-timer. Dia mengomentari keadaan Amachi dan bilang seharusnya si ompong bernama Okuda itu tidak sanggup buat menyentuh Amachi, apalagi sampai membuat babak belur. 1 kata saja darimu, kami akan membereskannya. Tapi itu tidak akan ada gunanya kalau kau tidak bangkit. Buka matamu segera. Kome, Daito, dan si kembar, juga aku. Kami semua menunggumu buat comeback. Diam, seru Amachi. Tapi Gaga bilang kalau mereka tidak akan diam, karena mereka adalah teman-teman Amachi. Amachi terdiam sejenak mendengar hal itu, lalu berjalan pergi sambil bilang kalau dia tidak punya teman dan juga tidak butuh. Gaga cuma bisa menggerutu melihat kelakuan bosnya itu.
Jadi setelah Amachi kalah dari Hana, semua sekolahan yang ditaklukkan sebelumnya jadi berbalik melawan Amachi, termasuk SMA Rindo tempatnya sendiri. Setiap hari ada aja orang yang akan menghajarnya. Tidak berbeda dengan hari ini, Oku dan si Ompong membawa Amachi ke toilet sekolah dan kembali menghajarnya. Seperti sebelumnya, Amachi cuma menahan dan tidak membalas. Terdengar bunyi ringtone HP membuat Okuda berhenti menginjak-injak badan Amachi. Dan saat si Ompong itu bilang kalau ayahnya yang menelpon, di situ Amachi teringat sosok almarhum ayahnya yang pernah berpesan kalau dia tidak butuh teman, dia cuma bisa percaya sama diri sendiri saja. Sejak dulu, Amachi selalu percaya kalau nasihat itu benar dan tidak pernah melakukannya. Tapi sekarang dia jadi mempertanyakannya. Benarkah tidak ada teman di dunia ini? Lalu dia membayangkan 5 orang yang katanya masih setia menunggu dirinya buat bangkit kembali karena mereka teman Amachi. Amachi merasa bersalah karena sudah meragukan pesan ayahnya itu. Sambil bergerak dengan bersandar di tembok, mengambil sebuah alat pel, lalu mematahkan tongkat itu jadi 2. Dalam kepala Amachi, dia ingin mencari tahu sendiri jawaban atas keraguannya itu. Dan wajah kejam Amachi pun kembali, dimulai dengan menghajar si Ompong dan kawan-kawan yang berdiri di depannya saat ini. Sore hari di kos-kosan Umehoshi, saat Takumi hendak berangkat kerja, Renji mendatanginya dan ngomong kalau dia sudah dengar tentang armamen yang lagi ada urusan sama geng dari Anjou. Takumi bertanya, Renji tahu dari siapa? Dan dijawab, kalau semua yang terjadi di kota ini, dia pasti tahu. Kelas. Bahkan tadi ada anak kelas 2 susuran yang mengabari Renji kalau dia melihat beberapa pria memakai logo emot berada di daerah perbelanjaan Hiroka tadi malam. Renji berpesan, waspadalah, aku tidak tahu siapa mengawasi siapa, tapi kemungkinan besar pihak lawan juga sudah siaga. Sementara itu di Anjou, banyak anggota emot yang sedang berkumpul. Lalu datang Muneharu yang dikomplain karena telat, tapi kemudian dia menunjukkan bungkusan hamburger yang dia bawa buat para anggota emot tersebut. Sambil yang lain memakan hamburgernya, Muneharu ngomong kalau armamen tidak sedikit pun sama dengan Double Head Dragon. Kalau mereka setengah-setengah, pasti akan dihancurkan sama armamen. Sang wakil bos, Kuniyoshi Yoji, menambahkan kalau mereka belum juga dapat tentang jumlah pastinya anggota armamen. Tapi yang sudah jelas, setiap membernya adalah orang yang tangguh, punya nyali besar, begitupun dengan kekuatan. Seperti kata Muneharu, ini bukan lawan yang bisa diremehkan, kata Kuniyoshi. Seseorang bertanya ke wakil bos emot itu tentang kabar kalau dia mengirim perwakilan buat menyusup ke Toarushi. Dan dijawab kalau dia sudah mengirim Hatake dan Shinobu. 2 orang yang waktu itu menemui Sen langsung komplain dan bertanya kenapa bukan mereka yang dikirim. Tapi tatapan tajam Kuniyoshi langsung membuat keduanya tidak jadi komplain. Sebelum bubar, Muneharu berpesan agar menyampaikan informasi tentang armamen ke semua anggota emot. Di jalan pulang ada Itakura yang masih kesal karena bukan dia yang disuruh ke Toarushi. Salah satu temannya mengingatkan kalau itu sudah keputusan Kuniyoshi, jadi tidak boleh komplain. Muragishi sudah tidak kesal karena merasa kalau sebentar lagi akan datang giliran mereka. Dan tahu-tahu ada yang memborgol tangan orang yang bersama Itakura dan Muragishi itu. Borgolnya dikaitkan ke pagar jadi dia tidak bisa kemana-mana. Dan orang yang melakukannya adalah Kenichiro. Dari arah depan muncul Kenso dan 1 orang lagi yang memakai topeng kelinci. Siapa lagi kalau bukan Himekawa Kei. Muragishi langsung bisa menebak kalau tamu mereka ini dari armamen. Sedang di Toarushi, ada Sen dan Enjo yang sedang mengumpulkan uang receh mereka masing-masing.
dan meratapi keadaan tersebut. Zen mengajak buat mengganti makan malam dengan kopi kalengan saja dari vending mesin. Di situ mereka menyadari ada tamu tak diundang yang menghampiri. Enjo bertanya siapa mereka, tapi Zen langsung menebak kalau dua orang tamunya ini pastinya bukan mau mentraktir makan malam. Wah, situasi kembali memanas ya. Tetap stay di channel ini biar nggak ketinggalan ya ngap. Sampai di sini dulu, saya mau ngabisin kopi sama ngudut dulu ya. Terima kasih yang sudah selalu support. Saya doakan diberi kelimpahan rezeki dan kesehatan. Akhir kata, arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hurrah! On every side, still they stand with no divide. Whispered vows in moonlit air, broken dreams they